Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amal wal ikhlas li wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik rahimahumullahu taala. Wasalna ilal baiti samin wal arba'in ba'dal mi'atain, sampai 248. Bait ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu tentang fi'il ajwaf al-mabni lil majhul atau lil maf'ul. Jadi fi'il ajwaf, mana ajwaf? Ajwaf apa mas? Mu'tal ain ya, mu'tal ain. Mu'tal ain, ingat mas ya? Tuh ada mu'tal, ada mu'tal fa, mu'tal ain, mu'tal lam. Ada misal ajwaf nakis ya. Misal yang mu'tal fa, ajwaf mu'tal ain, nakis mu'tal lam. Nih. Fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf ada dua ya. Ajwaf wawi dan ajwaf ya'i ya. Ajwaf wawi, ajwaf ya'i. Ajwaf wawi contohnya Kola yakulu. Ajwaf ya'i misalnya ba'a yabi'u. Fi'il ajwaf ya, kalau dibuat majhul ya, al mabni lil maf'ul aw lima lam yusamma fa'iluhu ya, itu bisa tiga kemungkinan. Kemungkinan yang paling kuat adalah kasroh, kemudian yang kedua ismam, dan yang ketiga domah pada huruf fa-nya ya. Contoh kola ini apa? Maklum, majhulnya kila. Paling utama adalah kila. Kemudian bisa juga ismam. Gimana ismam? Ismam sama ya tulisannya. Kila, kuila gitu ya. Domah sedikit lalu kasroh, kuila. Bisa juga apa? Domah, kula. Mungkin ya. Tapi yang paling utama adalah kasroh. Begitu juga ajwaf ya'i. Ba'a majhulnya apa? Bi'a. Paling utama bi'a. Boleh juga ismam bi'a gitu ya. Bi'a. Ya ismam itu domah sedikit lalu kasroh. Wa qila gitu ya. Bi'a. Dan apa? Bisa juga domah bu'a. Nah, ini pelajaran yang lalu ya, bu'a. Di kitab antum sebagiannya yang atas itu, atas bait itu ada bagan itu. Sampai sini paham? Paham sampai sini ya? Jadi maklum majhul ya. Maklum kola majhulnya ada tiga versi. Paling utama kasroh, kila, terus ismam, terus domah, kula. Begitu juga ajwaf ya'i, ba'a. Maklum majhulnya ada tiga
kemungkinan paling utamanya adalah kasroh, bi'a, kemudian ismam, bui'a, kemudian domah, bu'a. Faham? Yeah. Dalam bait ini Ibnu Malik mengatakan rahimahullah ta'ala, wa in bisyaklin khifa labsun, apabila wa in ya, dan jika bisyaklin dengan salah satu harokat, salah satu syakl itu dari 3 itu, paham? Salah satu dari 3 itu, tentunya mengecualikan ismam ya. Khifa labsun, dikhawatirkan ada labsun, kesamaran. Yujtanab, maka dijauhi. Syakl itu dijauhi. Dijauhi ini wajib atau afdholiyah ya. Kalau secara dohir menurut Ibnu Malik ya wajib, harus dijauhi. Apabila dengan syakl, yakni salah satu dari syakl yang 3 itu, sebenarnya kalau ismam nggak mungkin ya, itu dikhawatirkan ada labsun, ketidaksamaran atau ketidakjelasan, kerancuan, ihtimal ya. Yujtanab, maka dijauhi, Dah. Bagaimana ada ketidakjelasan? Seandainya ya kita mentasrif, ingat pelajaran tasrif lugawi, maklum ba'a, majhul bi'a, ba'a. Ini sebagai perbandingannya bi'a. Ini kalau misalnya domir huwa, kalau domir hum misalnya, kalau domirnya hum apa? Ba'u, mereka menjual. Kemudian ini apa? Bi'u. Nah kalau domirnya anta apa? Ba'a, anta apa? Bi'ta ya, bi'ta. Kalau majhul apa? Bi'ta. Sama, bi'ta. Begitu juga ke bawah, sama. Bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tuna, bi'tu, bi'na. Begitu juga ini yang majhul. Bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tuna, bi'ti, bi'tuma, bi'tuna, bi'tu, bi'na. Paham? Ini kan sama. Nah, karena sama, kalau di dalam kalimat nanti tidak jelas, bukan hanya sama terus dihindari, enggak. Jadi beliau tidak mengatakan nek sama dihindari, enggak. Kalau dikhawatirkan ada alabsu ya, kesamaran, dihindari. Bagaimana menghindarinya? Ya beralih saja. Kalau ini bi'a kok jadi bi'ta, nanti kok samar dengan yang fa'il atau dengan maklum, bi'ta. Ini juga apa? Bi'ta. Kamu menjual, kamu dijual. Ya, seandainya dalam kalimat itu enggak ada qarinah yang membedakan, maka beralih saja, jangan pakai bi'ta, pakai aja apa? Bu'ta ya. Paham? Atau ismam, bu'ta, tapi tulisannya sama kalau ismam itu ya. Paham sampai sini? Nah, begitu juga ini, seandainya ya, ini cuma seandainya. Yang lebih utama tentu pakai ini, kila. Maklum kola. Majhul kita pakai yang kula. Boleh boleh saja ya. Kula. Kula. Nah, domir hum misalnya, kola apa? Qalu. Nah, kalau ini kula jadi apa? Kulu, betul. Kulu. Kalau domirnya anta,
Kola jadi kulta. Ya apa tidak? Kulta. Ya. Kalau pakai kula, majhul apa? Kulta juga. Kulta. Begitu juga ke bawah, ya. Kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultuna, kultu, kulna. Ini juga kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultuna, kulti, kultuma, kultuna, betul, kultu, kulna. Paham? Paham. Jadi kalau ada labes, hindari, jangan pakai kulta majhulnya, pakai aja yang kasroh, ya, kilta misalnya ya. Paham sampai sini? Nah ternyata labes itu ketidaksamaran bukan hanya masalah madi, maklum dan majhul saja. Bisa saja samar antara madi dengan amr. Samar antara apa? Madi dan contohnya ini, ya. Ini madi majhul biu, mereka dijual. Ya sekarang kalau fi'il amr untuk antum. Fi'il amr untuk antum apa? Biu juga ya, biu, bi ya. Bi juallah, biu juallah oleh kalian. Sama apa tidak? Sama ya. Begitu juga ini. Fi'il amr untuk katakanlah oleh kalian, kulu ya, kulu. Jadi kata kulu mengandung dua kemungkinan, mungkin fi'il amr untuk jamak mudzakkar kulu, mungkin majhul ya untuk jamak mudzakkar ghaib kulu. Paham? Kalau khawatir kesamaran, hindari, pakai yang lain ya. Pakai, karena masih ada pilihan kasroh, domah atau ismam. Paham? Itu maksud awal bait. Kemudian di selanjutnya wa ma libaa qad yura linahwi habba ya. Dan apa libaa, ma di sini adalah ma mausulah ya. Wa ma libaa yakni walladzi libaa. Dan yang untuk kata ba'a yakni ketentuan ya, ketentuan untuk kata ba'a maksudnya adalah ketentuan untuk ajwaf. Ketentuan untuk ajwaf kalau dijadikan majhul ya, ba'a hanya contoh. Saya ulangi, wa ma libaa, dan yang untuk kata ba'a yakni untuk fi'il ajwaf dalam masalah ini yang telah disebutkan. Masalah disebutkan itu ya. Qad yura telah diketahui atau dilihat, telah diketahui linahwi habba, untuk semisal habba. Semisal habba maksudnya semisal fi'il mudhoaf ya, mudhoaf. Habba fi'il mudhoaf. Jadi majhulnya ya untuk ba, habba juga begitu. Habba mudhoaf, majhulnya ada 3. Kasroh bisa, hibba, atau ismam huibba gitu. Nggak nampak di tulisan ya, huibba. Atau domah hubba. Paham? Paham. Begitu misalnya kata roda mengembalikan ya. Bisa juga ada, menghitung ya, atau menganggap ada ya. Nanti hukum untuk masalah kesamaran juga sama. Mudhoaf juga mungkin ada kesamaran ya, mungkin ada kesamaran. Contoh misalnya kata rodda. Kata rodda apa artinya apa rodda? Rodda. Majhulnya apa? Rudda. Majhulnya rudda. Rudda ini sama dengan fi'il amr. Ya apa tidak? Rudda sama dengan fi'il amr. Majhul ya rudda, amrnya rudda.
Kalau dalam kalimat itu terjadi kekhawatir kesamaran, ya dijauhi, ya dijauhi. Ya bisa ke ridha, ya. Nah, begitu maksudnya. Oke, itu intinya ya. Insya Allah kurang lebih begitu. Paham? Kira Mas Prendi, Ida Usnida. Ida usnidal fi'lu thulathiyul mu'talul ainu. Ya, itu mu'talul aini ya, aini. Nah, terus ba'da binaihi lil maf'uli ila dhamiri mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Nggih. Fa imma an yakuna wawiyan aw ya'iyan. Apabila fi'il sulasi yang mu'tal ain disandarkan setelah dibentuknya untuk maf'ul kepada dhamir mutakallim. Ya, ini disandarkan kepada dhamir ya, usnida ila dhamir ya. Ya, kepada dhamir, pada dhamir mutakallim atau mukhatab atau ghaib. Nggih. Maka bisa jadi ia adalah wawu atau ya. Ya, wawian yakni apa? Mu'tal ain wawu atau ya, ya. Jadi ajwaf wawi atau ajwaf ya'i. Terus Fa in kana wawiyan nahwu sama minas saumi wajaba 'indal musannifi kasrul fa'i awil ismami. Nggih. Maka jika ia adalah wawu, contoh sama dari masdar as-saumi. Ya, dari saum. Artinya apa? Menawar, Mas ya. Sojowo sama yasumu. Tawar menawar. Terus Wajib menurut musonib mengkasroh fa-nya atau ismam. ya, karena kalau di domah nanti sama dengan apa? Sama dengan yang maklum. Terus Fatakulu simtu wala yajusu ad-dhammu falatakulu sumtu Ya'la yaltabisa bifa'lil fa'ili wa innahu bidhammi idhammi laisa illa nahwu sumtul abda. Nah, diartikan dulu. Maka engkau mengatakan simtu, aku menawar, dan tidak ditawar. Ditawar. Ya, ini majhul simtu ya. Atau swimtu. Terus dan tidak boleh mendoma. Maka engkau mengatakan sumtu. Maka engkau tidak mengatakan sumtu. Ya, kalau engkau memaksudkan majhul, maka jangan sumtu. Tetapi harus di kasroh, karena sumtu nanti untuk maklum ya. 6. Sumtu supaya tidak terjadi kesamaran dengan fi'il fa'il. Ya, dengan fi'il fa'il maksudnya dengan fi'il maklum ya. Maka karena ia dengan dhammah bukan yang lain. Ya, kalau fi'ilnya maklum ya itu mesti dengan dhammah. Jadi kata sama yang artinya menawar ini maklum ya. Menawar nanti kalau ana sumtu saya menawar. Sama samu ya. Jadi kalau saya sumtu ya. Kalau ini pakai yang domah yang domah nanti sama menawar sama ditawar ya, menawar sama ditawar. Maka harus pakai kasroh kalau maksudnya majhul, paham ya? Jadi majhulnya harus pakai kasroh simtu, tidak boleh domah. Itu kalau khawatir kesamaran ya. Tapi kalau dalam kalimat ada penyertanya ya tidak wajib. Terus contoh, aku menawar budak. Ya, aku menawar budak. Wa in kana ya'iyan lahu ba'a minal bai'i wajaba 'indal musannifi aidan dhammuhu awil ismamu. Fatakulu bu'ata ya abdu
wala yajuzu al-kasru fala taqulu bi'ata li'alla yaltabisa bi fa'ilil fa'ili bainahu bil kasri faqat. Nggih, nahwu bi'atu thauba. nggih, diartikan Mas. Dan jika ia adalah ya, contoh ba'a dari kata al-bai', wajib menurut musannif juga mendhamahnya atau ismam. Engkau mengatakan aku engkau telah dijual. Engkau telah dijual wahai budak. Ya, bukta ya abdu, engkau telah dijual wahai budak. Bukta ya. Dan tidak boleh mengkasroh, maka engkau tidak mengatakan bi'ta. Bi'ta kalau dimaksudkan bi'ta engkau dijual, enggak boleh kasroh. Kalau khawatir apa kesamaran. Bi'ta, bukta ya. Sama artinya dijual. Kalau bi'ta dimaksudkan majhul. Nah, terus agar tidak iltibas jadi kesamaran dengan fi'il fa'il. Ya. Maka sesungguhnya ia dengan kasroh saja. Ya, kalau fi'il maklum bi'ta kamu menjual, ya udah, tidak boleh ada yang lain. Tapi kalau fi'il majhul ada bi'ta, ada bukta, ada bu'ta. Ya. Terus contoh aku menjual pakaian. Terus wa hadza ma'na qawlihi wa in bisyaklin khifa labsun yujtanab. Ai khifal wa in khifal labsu fi syaklin minal ashkalil sabiqati ani adzamu dhamma wal kasra wal ismama. udila anhu ila syakli ghairihi la labsa ma'ahu. Diartikan Mas. Dan ini makna ucapan beliau, dan apabila sakal dengan sakal dikhawatirkan iltibas maka dijauhi, yakni dan jika dikhawatirkan iltibas di dalam sakal dari sakal yang lalu yakni dhammah, kasroh dan ismam berpaling darinya, udila anhu berpaling darinya kepada harokat selainnya yang tidak ada iltibas dengannya. Ya. Tentu kalau ismam nggak ada iltibas ya. Kalau ismam nggak ada, mungkin kasrah atau dhammah ya. Jadi kesimpulannya kalau majhul untuk ya'i, kalau khawatir iltibas dia harus dengan dhammah bukta ya. Kalau wawi khawatir iltibas maka harus dengan kasroh ya. Karena kalau dhammah nanti ada iltibas. Begitu juga ini, kalau kasroh ada iltibas. Nah, itu tidak semua dhamir tentunya ya. Hanya yang iltibas saja. Gantian Mas Alvin. Hadza ma dzakarahu al-musannifu walladzi dzakarahu ghairuhu annal kasra fil wawi wad dhamma fil ya'i wal ismama wal mukhtaru walakin la yajibu dzalika. Nah, diartikan dulu. Dan ini adalah apa yang disebutkan oleh penulis. Sedangkan yang disebutkan oleh selain beliau bahwasanya kasrah dalam wawi dan dhammah dalam ya'i serta ismam itu adalah pendapat yang terpilih. Mukhtar, yakni mukhtar saja. Akan tetapi hal itu tidak wajib. Bal yajuzu walakin la yajibu dzalika bal yajuzu ad-dhammu fil wawi wal kasru fil ya'i. Akan tetapi hal itu tidak wajib, bahkan boleh mendhamahkan pada wawi dan boleh kasrah pada ya'i. Paham sampai sini? Ini keterangan dari setengah bait ya, setengah bait. Jadi menurut Ibnu Malik, sebenarnya disebutkan Ibnu Aqil di sini, wajib menghindari iltibas dengan beralih ke harokat yang tidak ada iltibasnya.
Tapi yang selain beliau menyebutkan itu tidak wajib, itu mukhtar, keutamaan saja ya, keutamaan. Mukhtar maksudnya yang lebih dipilih. Tapi enggak wajib ya, tapi enggak wajib. Sekali lagi iltibas itu yang dimaksud iltibas bukan sekedar sama ya. Sama saja belum tentu iltibas ya. Iltibas itu sama dan tidak ada qarinah, tidak ada penyerta di kalimat itu ya. Kalau ada petunjuk dalam kalimat ya tidak jadi iltibas ya. Ya seperti antara fiil madi dengan fiil amr itu kadang sama ya, sama. Ya. Sama maksudnya sama pengucapannya ya. Tulisannya sama, pengucapannya sama. Kalau tulisannya sama, ucapannya beda itu banyak ya, tidak termasuk bab ini. Sekarang setengah bait lagi, lanjut Mas. Wa qauluhu wa ma liba qad yura linahwi habba. Ma'nahu anna alladhi thabata li fa'i ba'a min jawazi al-dhammi wal kasri wal ismami yasbutu li fa'il mudha'afi nahwu habba fataqulu hubba wa hibba wa in syi'ta ashmamta. Dan ucapan beliau dan yang ketentuan untuk ba'a telah diketahui semisal untuk kata habba. Ya, diketahui, yakni diketahui maksudnya diketahui dari ucapan orang terdahulu untuk semisal habba. Terus maknanya adalah bahwasanya yang telah tetap untuk fa dari kata ba'a berupa bolehnya mendomah, kasrah serta ismam, tetap pula untuk fa dari fi'il mudha'af. Contohnya habba, sehingga engkau bisa mengatakan hubba, hibba dan hibba, dan jika engkau mau engkau bisa mengismamkannya. Ya, hibba gitu ya, hibba. Paham sampai sini? Termasuk dalam masalah kesamaran itu ya. Mudha'af juga sama berlaku hukumnya ya. Rudda misalnya ya. Dikembalikan atau kembalikanlah ini sama ya. Udda ya. Majhul apa amr itu. Kita lanjutkan bait yang berikutnya, al baitu tasi wal arbaun ba'dal mi'atain. Wa ma lifa ba'a limal ainu tali fikhtara wa qada wa shibhin yanjali ya. Wa ma li fa ba'a, dan apa yang untuk fa ba'a, yakni ketentuan untuk fa ba'a. Lima al ainu tali, untuk yang ain itu mengikuti. Fi ikhtaro, pada kata ikhtaro. Wa in qada, dan kata in qada. Wa shibhin, dan semisalnya, yanjali jelas, yakni hukumnya sama. Apa maksudnya limal ainu tali ya? Perhatikan kata ya. Limal ainu tali. Makna limal ainu tali adalah huruf yang sebelum ain pada yang ain itu mengikuti. Contoh kalau ikhtaro itu fiil apa Mas? Mujarotnya apa? Belum tahu. Ikhtaro, mujarotnya apa? Ikhtaro, mujarotnya. Ini atau inkoda. Kalau inkoda mujarotnya apa? Koda ya. Kalau ikhtaro apa? Khoro ya, kita kira khoro. Atau misalnya koda in fa'ala. Jadi rumus in fa'ala menjadi in koda. Huruf pertama adalah qaf,
alif dal. Ya. Kemudian khara. Betul ya, khara. Jadi khara artinya memilih. Khirli, yakni pilihkanlah untukku. Ikhtara. Sebentar. Ya, tidak apa-apa. Kita tulis di bawah nanti. Ikhtara. Ikhtara rumusnya apa? Ifta'ala. Ifta'ala. Ya. Ini rumus saraf. In fa'ala ifta'ala, in qada ikhtara. Yang dibahas di situ adalah huruf yang sebelum ain. Lihat ini, ainnya, ain fi'il adalah huruf apa? Huruf alif di sini. Ini ain. Sebelumnya adalah huruf qaf. Huruf qaf. Sebelum ain pokoknya ya. Ini ainnya adalah alif juga. Sebelum ini ain kalimat, ainul fi'li namanya ya, ainul fi'li. Ainul fi'li. Ainnya fi'il. Tahu ya ainul fi'li? Ainul fi'li tahu Mas? Yang pertengahan, yang tengah, yang tengah ya. Ikhtara alif. Sebelum ain apa? Huruf ta. Jadi sebelum ain ini ada mungkin huruf fa atau huruf tambahan. Ifta'ala ini kan taknya tambahan ya, bukan fa ini, fa-nya huruf kha. Kalau ini fa-nya qaf. Paham sampai sini, Mas? Mas Zaki bingung apa dia, Mas? Gimana pelajaran pondok ini ya? Apa? Ain kalimat tahu ya? Ain fi'il. Ain fi'il yang tengah. Misalnya fi'ilnya fa'ala. Fa'ala, fa kalimat, ain kalimat, lam kalimat ya, paham? Nah ini pembahasannya yang sebelum ain pada rumus in fa'ala dan ifta'ala ya. In fa'ala ainnya jelas ya, in fa'ala 1, 2, 3, 4 ini ain kalimat ini ya. Atau ini 1, 2, 3, 4 ain fi'ilnya ini. Nah, paham? Nah sekarang yang dibahas pada rumus ini, yang ajwaf pada rumus in fa'ala dan ifta'ala, yang sebelum ain, mal ainu tali, yang ain itu datang setelahnya. Ini sebelum ain. Di sini huruf qaf, ya, in qada. Kalau di sini huruf ta, ikhtaro, paham? Nah dua huruf ini, pokoknya sebelum ain ini pada rumus in fa'ala dan ifta'ala yang ajwaf, itu hukumnya yang sebelum ain ya, hukumnya seperti fa pada kata ba'a. Boleh kalau majhul ya, boleh domah. Kalau in qada domahnya jadi apa? Un koda. Boleh kasroh apa? In kida. Boleh juga ismam. Apa ismam gimana? Un kuida gitu ya. Ikhtara juga boleh domah turo, majhulnya ini ya, majhul. Dan boleh juga kasroh ikhtiro, atau ismam ukhtuiro ya, paham? Nah, paham ya, majhulnya boleh domah unkuda, boleh kasroh inkida, ukhturo ikhtiro ya. Itu maksudnya wa mali fa ba'a, dan yang untuk fa kata ba'a limal ainu tali, pada huruf yang ain itu mengikuti, yakni huruf yang sebelum ain fi'il, fi ikhtarawan qada, pada kata ikhtar qada, wasyibhin dan semisal itu, semisal ikhtara, semisal inqada, yang jali jelas, yakni ketentuannya jelas sebagaimana untuk fa. Nggih, Krok Mas Alvin. Ai yasbudu indal bina'i lil maf'uli lima talihi al-ainu min kulli fi'lin yakunu ala wazni ifta'ala aw infa'ala wa huwa mu'talul aini ma yasbutu li fa'iba'a min jawazil kasri wal dhammi wal ismami. Ya, di sini enggak ada wal ismami ya Mas ya. Yang bukunya ini, yang betul mestinya ada ya. Nah, terus wadzalika nahwu ikhtara
wa inqada wa shibhihima. Fayajuzu fit ta'i wal qafi thalathatu awjuhin. Ad-dhammu nahwu ukhtura wa unquda wal kasru nahwu ikhtira wa inqida wal ismamu. Wa tuharraqul hamzatu bimithli harakatit ta'i wal qafi. Ini telah tetap tatkala dibentuk majhul apa yang setelahnya ain berubah dari setiap fiil yang di atas wazan ifta'ala atau infa'ala, yaitu yang mu'tal ain. Wawu itu wawu haliyah ya, sedangkan dia mu'tal ain. Sedangkan ia mu'tal ain. Ya, karena tidak semua rumus ifta'ala infa'ala itu mu'tal ain, tidak semua ya. Shahih juga ada. Ini khusus pembahasan rumus ifta'ala infa'ala yang mu'tal ain ya. Nah, terus apa yang tetap untuk huruf fa pada ba'a? Ya, sama persis ya. Kalau ba'a tadi boleh bu'a, ini juga boleh unkuda, boleh bi'a, boleh inkida. Harokat alifnya menyesuaikan, domah ikut domah, kasroh ikut kasroh, ismam dia domah, unkuida, ukhtuira gitu. Nah, itu maksudnya lebih. Oke. Terus berupa bolehnya kasroh, domah dan ismam. Dan yang demikian itu contohnya ikhtaro dan inqoda dan yang misal keduanya. Maka boleh pada ta, qaf, maka boleh pada ta dan qaf tiga bentuk. Domah contohnya ukhtara dan unquda, serta kasrah contohnya ikhtira dan inqida, serta ismam. Dan huruf hamzah itu diharokati sebagaimana harokat ta dan qaf. Ya. Harokat hamzah mengikuti harokat huruf ketiga, yakni huruf ketiga dari awal. Unquda, inkida, ukhtura, ikhtira. Paham ya Mas ya? Insyaallah. Ini masih dalam membahas bentuk fa'il atau bentuk maklum menjadi majhul. Oke, sampai sini selesai pembahasan fi'il majhul ya. Di sini ya, pembahasan fi'il majhul untuk madhi terutama ya. Selesai. Kembali kepada pembahasan naibul fa'il ya. Kalau awal kan naibul fa'il itu dari maf'ul bih. Doroba zaidun khalidan menjadi apa? Duriba khalidun. Ya kan, asalnya maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Kalau ada, bagaimana kalau enggak ada? Enggak ada maf'ul bihnya. Maka beliau mengatakan di sini al baitul khamsun wal mi'atan, bait 250. Wa qabilun. Wa qabilun, qabilun maksudnya ini yang apa? Yang bisa menerima atau yang berpotensi, yang bisa lah gitu ya, yang bisa menerima. Ya ini bisa dijadikan naibul fa'il maksudnya. Min dorfin au min masdarin au harfi jarrin. Berupa dorof atau berupa masdar atau huruf jar dan majrurnya ya. Biniyabatin hariyun ya, yakni hariyun biniyabatin, dia sesuai atau boleh atau cocok sebagai pengganti. Biniyabatin yakni biniyabatin anil fa'il ya, pengganti fa'il ya, pengganti fa'il. Ya, pengganti fa'il. Jadi kalau seandainya tidak ada apa, tidak ada maf'ul bihnya, mau dibuat majhul, nanti yang dijadikan naibul fa'il siapa? Pertanyaannya itu Mas ya. Nggak ada maf'ul bihnya, kemudian fi'ilnya mau dibuat majhul atau sengaja disembunyikan maf'ul bihnya, maka naibul fa'ilnya salah satu dari tiga ini, mungkin dorof, mungkin masdar, mungkin jar dan majrur. Selama ada maf'ul bih, selama maf'ul bihnya ada ya, maka maf'ul bih yang harus dijadikan naibul fa'il. Kalau itu pendapat, tentu perbedaan pendapat ada ya, selama ada maf'ul bih, maf'ul bihnya yang dijadikan naibul fa'il.
Tapi kalau tidak ada maf'ul bihnya, maka boleh salah satu dari tiga ini. Tidak ada yang lebih utama dari tiga ini. Dzaraf atau masdar atau jar majrur sama kedudukannya. Misalnya doroba atau duriba ya. Salah, doroba saja dulu lah. Doroba Zaidun Khalidan. Misalnya Fiddari. Dorban Syadidan. Misalnya Zaid memukul Khalid di rumah dengan pukulan yang keras ya. Kalau ini mau dibuat majhul, maka wajib yang naibul fa'il adalah Khalid ya, Khalid. Jadi apa? Duriba Khalidun. Duriba Khalidun dan selanjutnya Fiddari Dorban Syadidan. Bagaimana kalau ternyata nggak ada juga ya? Tidak ada juga, mungkin salah satu dari ini. Salah satu dari ini ya. Misalnya Siro mana Siro? Siro apa? Siro majul dari kata saro. Siro yaumun tawilun. Misalnya Siro yaumun tawilun. Wallahualam ya. Qira' ma Ustaz Tolha. Takut tema. Taqaddama anal fi'la idza buniya lima lam yusamma fa'iluhu uqimal maf'ulu bihi maqamal fa'ili. Maqamal fa'il. Muqamal fa'ili. Wa asyara fi hadzal baiti ila annahu idza lam yujadil maf'ulu bihi uqima al-dharfu awil masdaru awil jaru wal majruri muqamahu. Muqamahu. Wa syartu fi kulli wahidin. Diartikan dulu ya. Oh ya. Telah berlalu pembahasan bahwasanya fiil apabila dibangun yang tidak dijelaskan fa'ilnya untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya, maka diposisikan maf'ul bihnya seperti tempatnya fa'il. Secara asal begitu. Nah, terus dan mengisyaratkan di dalam bait ini bahwasanya apabila tidak disebutkan maf'ul bihi, tidak terdapat maf'ul bihi, maka digantikan dengan diposisikan dengan dhorof atau masdar atau jar dan majrur sebagai penggantinya. Pada posisinya ya. Paham? Kalau nggak ada maf'ul bih, tiga ini mana yang utama? Nggak ada yang lebih utama, sama-sama ya. Yang lebih penting menurut pembicara bisa saja dijadikan naibul fa'il. Nah, terus wasyartu fi kulli wahidin minha an yakuna qabilan lil niyabati ay salihan laha waqturiza bidzalika mimma la yasluhu lin niyabati kadharfi alladhi la yatasarrafu wal muradu bihi ma lazima nasba ala dharfiyati nahwu sahara idza urida bihi sahara yauma sahara yaumun saharu yaumin bi ainihi. Diartikan dulu Ustaz. Baik. Dan syarat dari salah satu diantaranya minha diantaranya ini diantara dhorof, masdar dan jar majrur agar mereka yaitu yang menerima sebagai pengganti. Ini qabilan lin niyabah. Dia menerima untuk sebagai pengganti. Tadi saya salah ya. Biniabatin itu muta'alliq kepada qabilun ya tentu. Ternyata. Dia menerima untuk sebagai pengganti. Terus maksudnya yang
bisam sebagai penggantinya. Ya, solihan laha. Laha yakni liniyabah. Solihan bisa atau cocok. Nah, terus dan ukturisa apa ya? Ukturisa itu ya. Diberi batasan itu ya. Dan diberi batasan dari apa-apa yang cocok untuk yang sebagai, tidak cocok sebagai pengganti. Yeah. Contohnya seperti dorof yang tidak bisa ditasrif. Ya, maksudnya dorof tidak bisa ditasrif disebutkan setelahnya. Yang dimaksud adalah ada apa-apa yang tidak bisa. Apa yang selalu nasab. Apa-apa yang selalu nasab saat di sebagai dorof. Sebagai dorof. Ya, yaitu malazima nasba ala dorfiyah. Apa yang yakni dorof ada yang tidak bisa sebagai selain dorof ya. Tapi dorof bisa juga bisa digunakan untuk selain dorof ya. Contoh yaumal jumu'ah. Yaumal jumu'ah dorof, misalnya saya mengatakan jitu yaumal jumu'ah, yauma dorof. Tapi kata yaumal jumu'ah dalam misalnya dibuat kalimat lain bisa bukan untuk dorof. Misalnya katakan yaumul jumu'ati khairul ayam misalnya. Yaumu sebagai mubtada. Paham? Nah, kalau yang ghairu mutasorif ya, dorof yang tidak mutasorif itu yang enggak bisa kecuali sebagai dorof. Paham? Ada kata-kata yang enggak bisa kecuali sebagai dorof. Akan diberi contoh dua di sini ya. Contoh ya. Contohnya saharo. Ya, apabila yang dimaksud saharo hari sahar hari. Suatu hari ya. Sahar suatu hari dengan secara tertentu. Ya, yakni harinya itu ditentukan, sudah hari yang sudah dipastikan saharnya itu tidak bisa berubah menjadi rofa. Lebih jelas lagi yang berikutnya. Wanahwu indaka. Fala taqulu julisa indaka. Wala rukiba saharu. Li'alla tukhrijahuma. Li'alla tukhrijahuma amma istaqarra lahuma fi lisanil arabi min luzumi nasbi. Diartikan. Contohnya adalah indaka. Maka janganlah engkau mengatakan aku telah julisa indaka, diduduki indaka di sebelahmu. Ya, ini enggak boleh ya. Kata inda selalu sebagai dorof ya, tidak bisa selain dorof. Maka tidak boleh dijadikan naibul fa'il. Terus dan juga jangan kau mengatakan rukiba saharu. Mana rukiba ya? Rukiba apa? Hah? Duduk ya. Rukiba apa Mas? Ya, dinaiki ya. Dinaiki ditunggangi pada saharu, yakni pada hari. Waktu sahur ya. Saharu waktu sahur, yakni sebelum fajar. Terus agar engkau tidak mengeluarkan dari apa-apa yang telah tetap dari keduanya di dalam bahasa Arab ya, berupa wajibnya nasab. Ya, jadi kata indaka dan sahar itu selalu nasab, tidak boleh jadikan maf'ul naibul fa'il ya. Itu diantara dorof ya. Terus wakal masadiri lati la tatasarrafu nahwu ma'adzallahi fala yajuzu raf'un ma'adzallahi. Ya. Lima taqaddama fi dzarfi. Diartikan dulu. Dan seperti masdar yang tidak bisa ditasrifkan. Seperti ma'adzallah. Ya, tidak bisa didomah. Ma'adullahi enggak boleh ya, ma'adzallahi. Nah, terus maka tidak bisa dikatakan dengan rofa ma'adza. Ya. 5 taqaddama fi dzarfi. Karena apa yang telah lalu. Dari dorof. Apa maksudnya yang telah lalu dari dorof? Yaitu orang Arab tidak pernah menggunakan ma'adzallahi selain nasab ya. Karena istaqarra fi lisanil Arab min luzumi nasbi ya, telah tetap bahasa Arab itu selalu nasab ma'adzallahi, tidak boleh jadikan naibul fa'il. Terus wa kadzalika ma la fa'idatan fihi min adh-dharfi wal masdari wal jari wal majruri fala taqulu
sira waktun nggih. wala duriba darbun wala julisa fid darin li'annahu la faidatan fi dzalika. Nggih. Begitu juga yang tidak ada faedah di dalamnya dari dzaraf dan masdar dan juga jar dan majrur. Maka jangan kau mengatakan sira waktun, waktu telah dilalui ya. Nggih, telah dilalui suatu waktu. Terus dan jangan kau mengatakan duriba darbun, dipukuli orang yang ya duriba darbun ya. Suatu pukulan, telah dipukul suatu pukulan ya. Nah, terus juga julisa fidar, telah diduduki di suatu rumah. Di suatu rumah. Karena di dalamnya tidak ada faedah. Yang dimaksud tidak ada faedah di sini karena nggak ada ketentuannya ya. Contoh sira waktun, telah ditempuh suatu perjalanan waktu. Ini nggak ada faedahnya karena belum mukhtas istilahnya ya, belum tertentu. Kalau sudah tertentu, misalnya sira waktun tawilun, boleh ya dikasih naat, karena ini belum mukhtas ya, ini belum tertentu. Faham? Belum tertentu, yang tidak boleh itu karena belum tertentu, karena nggak ada faedahnya. Julisa fidarin, fidarin nakirah, tidak bisa. Nah, begitu juga duriba dorbun. Tapi kalau misalnya duriba dorbun syadidun boleh, karena sudah terkhusus ya. Walaupun masih nakirah, tapi sudah ada pengkhususan ya. Itu maksudnya yang nggak ada faedahnya, nggak ada bedanya, tidak ada ketentuan tertentu. Akan dicontohkan. Nah, terus Ustaz. Wa mithalul qabili min kullin minha qauluka sira yaumul jum'ati wa duriba darbun syadidun wa murra bizaidin ya. Dan contoh yang akan datang qabil yakni yang apa? Yang bisa menerima ya. Contoh yang bisa menerima dari setiap daripadanya. Ya, ya ini maksudnya yang bisa menerima untuk jadi naibul fa'il. Min kullin minhuma, dari masing-masing darinya, yakni dari dzaraf, dari apa? Masdar, dan dari jar majrur. Nah, contohnya lah perkataanmu. Contoh dari perkataanmu sira yaumul jum'ah, telah dilalui hari Jumat. Ya, ditempuh perjalanan hari Jumat. Ini boleh. Tapi kalau sira yaumun saja enggak jelas ya, enggak boleh. Kalau dikasih ini idhofah, dia menjadi terkhusus sehingga boleh ya. Mukhtas istilahnya ya, mukhtas. Jadi terkhusus. Nah, terus waduriba durbun syadidun, terpukul dengan pukulan yang keras. Ya, ini boleh karena mukhtas, sudah terkhusus dengan kata-kata syadidun. Kalau duriba durbun saja enggak boleh ya. Nih, terus. Dan wa murra bi Zaidin, dan telah dilalui Zaid. Ya, Zaid telah dilalui ya, telah dilewati ya. Kalau murra fi darin nakirah enggak jelas, enggak boleh. Ya, intinya itu. Kemudian beliau mengatakan wala yanubu ba'du hadi, dan tidaklah sebagian dari ini, hadi mu'anas ya. Maksudnya kepada tiga hal itu tadi, masdar, apalagi mas, dzaraf, dan satu lagi apa, jar majrur ya. Sebagian ini tidak mengganti, yakni tidak sebagai naibul fa'il. In wujid ya, jika ada fil lafdi maf'ulun bih, jika di lafadz itu ada maf'ul bih, maka tidak boleh salah satu dari tiga ini sebagai naibul fa'il. Harus yang jadi naibul fa'ilnya apa? Maf'ul bih, yakni yang asalnya maf'ul bih. Namun beliau mengatakan waqad yarid ya, waqad yarid, dan telah ada, meskipun enggak boleh tapi ada, dalam kalam Arab ada, berarti syad ya. Secara kaidah enggak boleh tapi ada, waqad yarid ya. Beliau mengatakan apa? Waqad yarid ya. Dan telah ada ya. Telah ada dari kalam Arab. Tapi secara kaidah enggak boleh, harus maf'ul bih. Oke, gantian Mas Bayu. Madhabul basriyina. Madhabul basriyina illal ahfasha annahu idza wujida ba'dal fi'lil mabni lima lam yusamma fa'iluhu maf'ulun bihi wa masdarun
wa dzarfun wa jarrun wa majrurun ta'ayyana ya ta'ayyana tul maf'uli bihi muqamal fa'ili ya diartikan Mas. Madzhab Basrah kecuali Ahfash bahwasanya apabila ya setelah fiil mabni ketika lima lam yusama fa'iluhu untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya. Paham Mas ini ya? Al-fi'lil. Ini satu rangkaian ya, cuma istilahnya memang cukup panjang. Apa? Al-fi'lul abni 5 lam yusamma fa'iluhu. Ini satu rangkaian saja ya. Satu rangkaian. Al-fi'lul mabniyu 5 lam yusamma fa'iluhu. Fa'iluhu naibul fa'il untuk yusamma, yaitu fi'il yang dibentuk untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya. Paham? Kalau kita istilahnya fi'il majhul. Gampang ya, majhul. Tapi enggak, ini istilah gitu. Fi'il yang dibentuk untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya ya. Maksudnya fi'il majhul. Nah, apabila didapati setelah fi'il yang dibentuk untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya, ini setelah fi'il majhul ya. Terus lanjut Mas. Maf'ulun bih ini adalah naibul fa'il untuk kata wujida ya. Terus dan masdar dan dzaraf dan jar dan majrur. Ya, maka jadi tertentu. Maka menjadi tertentu memposisikan maf'ul bih pada posisi fa'il. Ya. Kalau ada semuanya, yang penting kalau maf'ul bihnya ada, yang jadi naibul fa'il harus apa? Maf'ul bih. Kalau fi'ilnya dibentuk majhul. Terus fataqulu duriba zaitun durban syadidan yaumal jum'ati amamal amiri fi darihi wala yajuzu iqamatu ghairihi muqamahu ma'a wujudihi wa ma warada min dzalika syadzun au muawwalun. Diartikan Mas. Maka engkau mengatakan Zaid memukul duriba apa? Zaid telah memukul telah majhul. Zaid telah dipukul dengan pukulan yang keras pada hari Jumat di depan Amir di rumahnya. Ya. Ini komplit ya. Ada Zaidun asalnya maf'ul bih. Ada durban syadidan masdar, yaumal jumu'ah dorof ya, amamal amir dorof juga, fidarihi jar majrur. Maka yang jadi naibul fa'il harus zaidun ya. Nah, harus zaidun karena dia yang asalnya maf'ul bih. Terus dan tidak boleh memposisikan selainnya. Ya, selainnya ya, ini selain maf'ul bih pada posisinya. Bersama didapatinya ya, bersama keberadaannya ya. Yani bersama keberadaan maf'ul bih. Yani dengan adanya maf'ul bih yang jadi naibul fa'il harus apa? Maf'ul bih. Terus dan apa yang terdapat dari yang demikian dari hal itu adalah syad atau ditakwil. Paham Mas? Kalau seandainya ada maf'ul bih ada, dzaraf ada, tapi yang dijadikan naibul fa'il bukan maf'ul bih tapi dzaraf ya, atau masdar atau jar majrur, maka itu syad ya, syad keluar dari kaidah. Atau ditakwil, itu menurut madzhab siapa? Madzhab siapa Mas? Basrah baru dibaca ya, madzhab ulama Basrah ya. Karena ada 3 madzhab. Nah, terus wa madzhabul kufiyina wa madzhabul kufiyina annahu yajuzu iqamatu ghairihi wa huwa
maujudun taqaddama au ta'akhkhara fataqulu duriba darbun syadidun zaidan wa duriba zaidan darbun syadidun wa kadzalika fil baqi ya wastadallu lidzalika bi qiraati abi Ja'farin munsharif ya di tanwin liyujza qauman bima kanu yaksibun ya diartikan Mas. Dan mazhab Kufah bahwasanya boleh memposisikan selainnya ini selain maf'ul bih ya. Dan dia sedangkan ia ada ya, maf'ul bih ada boleh selain maf'ul bih jadi naibul fa'il berada di depan atau di akhir ya, taqaddama atau ta'akhkhara, baik maf'ul bihnya di depan selainnya itu atau di belakang selainnya itu. Terus maka engkau mengatakan telah dipukul dengan pukulan yang keras Zaid. Ya, ini kalau diartikan di Indonesia ya sama ya, tapi maksudnya kalau Arab beda. Duriba dorbun sadidun zaidan. Ya, terus telah dipukul Zaid dengan pukulan yang keras. Ya. Boleh menurut madzhab Kufah. Ya, terus. Dan demikian ini di dalam dan wakadzalika dan demikian itu di dalam yang lain yang tersisa, maksudnya yang lain itu adalah apa, masdar dan ini masdar apa, dorof dan apa, jar majrur ya, dorof dan jar majrur. Dan mereka berdalil untuk itu dengan qiraah Abi Ja'far ya, Abu Ja'far Al-Madani salah satu qira yang 10 ya, tidak masuk qira yang 7 tapi yang 10 masuk. Terus karena dibolehkan liyu jaza ya, supaya dibalasi kaum dengan apa yang mereka usahakan ya, jadi balasan itu tergantung usaha ya, balasan tergantung usaha. Laha makasabat wa alaihi maktasabat. Syahidnya di sini adalah kauman ya, liyu jaza kauman. Syahidnya liyu jaza. Oh iya betul. Kauman maf'ul bih ya, tetap nasab. Bima kanu sebagai naibul fa'ilnya ya, sebagai naibul fa'ilnya. Syahidnya di situ. Jadi bima kanu sebagai naibul fa'il jar majrur ya, jar majrur dijadikan sebagai naibul fa'il, sedangkan kauman yang asalnya maf'ul bih tetap nasab. Paham? Kalau misalnya dibuat maklum di luar Al-Qur'an misalnya liyajziyallahu qauman ya bima kanu yaksibun, supaya Allah membalas suatu kaum dengan apa yang mereka usahakan. 6. Wa qauli syairi, dan dengan perkataan penyair, lam yu'na bil aliyai illa sayyidan wala syafa dal ghayyi illa dhu hudan ya. Lam yu'na bil aliyai illa sayyidan, syahidnya di sini ya, sayyidan tetap nasab padahal dia adalah maf'ul bih. Bil aliyai jar majrur dijadikan naibul fa'il ya. Yakni apa artinya? Lam yu'na bil aliyai ila sayyidan. Tidak dijadikan perhatian terhadap hal-hal yang tinggi kecuali sayyid, yakni kecuali orang yang mulia ya. Jadi Allah Ta'ala tidak menjadikan seseorang itu perhatian terhadap hal-hal yang utama kecuali orang itu mulia ya. Sayyidnya sayyidan tetap nasab padahal dia maf'ul bih, dan bil aliyai dijadikan sebagai naibul fa'il. Wala syafa dzal ghayyi, dan tidak menyembuhkan orang yang menyimpang, ghayyi menyimpang, illa dzu hudan, kecuali pemilik petunjuk.
Kalau akhir bait tidak jadi syahid, syahidnya yang awal tadi. Paham ini? Gantian Mas Zaki. Sekarang madhab yang ketiga. Jadi madhab Kufah mengatakan boleh selain maf'ul bih jadi naibul fa'il walaupun di depan walaupun di belakang. Madhab Akhfas beda lagi. Wa madhabul Akhfasi. Wa madhabul Akhfasi annahu idza taqaddama ghairul maf'uli bihi alaihi jaza matu kullin minhuma. Ya, kalau di sini ada wahidinnya Mas ya, kulli wahidin minhuma, tapi ada tanda kurung, itu dari manuskrip lain ya. Kalau dikasih tanda seperti ini beda manuskrip. Fi iqamatu kulli wahidin minhuma, yang lainnya iqamatu kullin minhuma. Kok minhuma ya? Lanjut. Ya, terus. Oh ya, minhuma maf'ul bih dan selainnya. Terus. Fatakulu duriba fitari Zaidan wa Zaidan dulu antum. Terus. Wa duriba fitari Zaidun. Ya, ini kebalik ya, Zaidun Zaidan. Sama-sama ya, sama. Terus. Wa illam yataqaddama. Wa illam yataqaddam. Majzum. Ta'ayyana iqamatul maf'uli bihi nahu duriba Zaidun fitari fala yajuzu duriba Zaidan fitari. Dan pada madhab Akhfas bahwasanya ia apabila selain maf'ul bih itu lebih awal. Selain maf'ul bih itu lebih awal darinya. Ya, ini mendahuluinya. Kalau selain maf'ul bih itu mendahului maf'ul bih, nah boleh. Maka boleh memposisikan setiap dari keduanya. Ya, masing-masing dari keduanya. Misalnya kalau di situ apa contohnya? Fidari ya, duriba. Asalnya misalnya gini. Doroba Khalidun Zaidan Fidari. Khalid memukul Zaid di rumah ya. Kalau kita jadikan majhul, Khalidnya tentu dihapus. Duriba Zaidun Fidari. Nah, mazhab Akhfas mengatakan seandainya selain maf'ul bih ini lebih awal daripada yang asalnya maf'ul bih, maka boleh manapun yang dijadikan naibul fa'il. Seandainya misalnya dzuriba fidari Zaidan atau Zaidun. Seandainya selain maf'ul bih itu lebih dahulu dari maf'ul bih, kan ada dua. Ini maf'ul bih, ini selain maf'ul bih, berupa jar majrur atau dzaraf atau masdar. Seandainya di depan, maka masing-masing dari keduanya, baik maf'ul bih atau selain maf'ul bih, boleh dijadikan naibul fa'il ya. Boleh ini dianggap naibul fa'il, duriba fidari Zaidan. Boleh naibul fa'ilnya Zaidun, dan itu lebih utama tentu ya, keluar dari perbedaan. Duriba fidari Zaidun ya. Tapi kalau maf'ul bihnya yang di depan, contoh ini seperti ini, maka Zaidun harus jadi Zaidan harus jadi naibul fa'il. Tidak boleh kalau kasus seperti ini menurut Akhfas, tidak boleh Zaidannya nasab. Boleh nasab kalau di belakang. Paham? Nah, paham Mas? Kasih maca paham enggak? Zaki. Paham ya? Kan ada dua yang mau dijadikan naibul fa'il itu ya, mungkin maf'ul bih, mungkin selain maf'ul bih. Menurut madzhab Basrah, kalau ada maf'ul bih harus maf'ul bih yang jadi naibul fa'il. Menurut madzhab Kufah boleh ya, walaupun ada maf'ul bih, selain maf'ul bih boleh dijadikan naibul fa'il, entah itu dzaraf atau jar majrur atau masdar ya. Menurut madzhab Akhfas dirinci, kalau maf'ul bihnya di depan harus maf'ul bih yang jadi naibul fa'il. Kalau maf'ul bihnya di belakang seperti ini ya, boleh
yang dijadikan naibul fa'il itu maf'ul bih atau selain maf'ulun bihi. Nggih. 6. Lanjut. Sudah selesai? Maka engkau mengatakan Nggih. Turiba fitari zaitan wa turiba fitari zaitun. Ya, boleh dua-duanya. Terus. Dan jika tidak berada di depan, yakni selain maf'ul bih itu tidak di depan ya. Maka menjadi tertentu atau harus. Maka menjadi tertentu memposisikan maf'ul bih yakni sebagai naibul fa'il. Sebagai maf'ul naibul fa'il. Ya. Seperti Turiba zaitun fitari. Ya, harus zaitun ya. Dan tidak boleh. Dan tidak boleh Turiba zaitan fitari. Nggih, paham? Nggih. Bait yang berikutnya ini masih kaitan dengan masalah mana yang jadi naibul fa'il. Kalau tadi ada maf'ul bih dan ada selain maf'ul bih. Sekarang bagaimana kalau maf'ul bihnya 2? Ada kan fi'il yang maf'ul bihnya 2 atau bahkan 3. Ya, ini yang dibahas di bait ini. Wabit tifakin, dan dengan kesepakatan ya, kesepakatan jumhur nahwiin ya, bukan seluruhnya. Qad yanu busani, terkadang mengganti yang kedua, yakni yang maf'ul bih kedua itu mengganti fa'il sebagai naibul fa'ilnya adalah maf'ul bih yang kedua. Kalau ada 2 maf'ul bih dengan kesepakatan, boleh saja maf'ul bih yang kedua yang mengganti sebagai naibul fa'il, bukan maf'ul bih yang pertama. Min babi kasa, dalam bab kasa, yakni bab kasa ya apa kasa? Fi'il yang muta'addi kepada 2 asalnya bukan mubtada dan khobar ya. Jadi kan ada fi'il muta'addi kepada 2 maf'ul. Kasa yakni memberi pakaian atau memakaikan. Mungkin asal 2 maf'ul bih itu mubtada dan khobar seperti dzonna, dzonantu zaidan taliban. Mungkin asalnya 2 maf'ul bih itu bukan mubtada dan khobar. Contoh kasa, kasautu zaidan sauban. Aku memakaikan kepada Zaid suatu pakaian ya. Itu kan tidak mungkin kan mubtada'nya Zaidun saubun kan nggak mungkin ya. Tapi kalau Zaidun talibun mungkin mubtada' khobar. Fima iltibasuhu umin, pada apa-apa yang iltibasnya itu dirasa aman ya, dirasa aman. Jadi boleh. Sekali lagi pada bab kasa, yakni bab fi'il yang maf'ul bihnya 2, asal 2 maf'ul bih itu bukan mubtada dan khobar. Paham Mas? Itu yang dimaksud bab kasa ya. Maf'ul bihnya 2 maf'ul bih itu asalnya bukan mubtada dan khobar. Lanjut Mas. Idza buniyal fi'lul. Idza buniyal fi'lu al muta'addi ila maf'ulaini lam 5 lam yusamma fa'iluhu fa imma ayyakuna min babi a'ta au min babi dzonna. Nggih. Fa in kana min babi a'ta wa huwal muradu bihadza al baiti. Fa dzukira. Fadzakarul musannifu annahu yajuzu iqamatul awali minhuma. Wakadzalika sani bil ittifaqi. Fatakulu kusiya zaidun jubbatan wa utiya amrun dirhaman. Wa in syi'ta akomta sani fatakulu akomta sania fatakulu utiya amron dirhamun wa kursiya zaidan jubbatun. Nggih ya, diartikan Mas. Apabila dibangun fi'il muta'addi dibangun fi'il muta'addi kepada 2 maf'ul
kepada dua maf'ul. Ulangi Mas. Apabila fi'il muta'addi kepada dua maf'ul dibangun. Nggih, betul. Jadi fi'il muta'addi kepada dua maf'ul itu satu rangkaian Mas ya. Paham? Satu rangkaian. Fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul dibangun kepada yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, jadi kalau fi'il muta'addi kepada dua maf'ul dibuat majhul, maksudnya begitu ya. Terus maka adapun fa'imma maka bisa jadi iya dari bab atau dari bab zona. Ya, paham bedanya bab atau bab zona? Loh, sama-sama dua maf'ul sama-sama muta'addi pada dua. Zona maf'ul bihnya ya dua, atau maf'ul bihnya ya dua. Bedanya apa? Bedanya kalau bab zona dua maf'ul bih itu asalnya mubtada dan khobar ya. Kalau atau dua maf'ul bihnya asalnya bukan mubtada dan khobar. Paham? Itu yang dimaksud di sini ya. Dimaksud di sini. Yeah. Nah, maka terus jika iya dari bab atau dan itu yang dimaksud dari bait ini yeah. Maka musonif menyebutkan bahwasanya boleh memposisikan yang awal dari keduanya. Begitu juga yang kedua dengan kesepakatan ulama. Nah, paham Mas ya? Boleh maf'ul bih yang pertama dijadikan naibul fa'il, boleh pula maf'ul bih yang kedua. Kalau dua-duanya kalau dua maf'ul bih itu asalnya bukan mubtada dan khobar. Nggih. Nah, maka engkau bisa mengatakan Kusya Zaidun jubatan wa utiya Amrun dirhaman. Ya, jadi Zaid diberi pakaian jubah, Amr diberi dirham. Terus dan jika engkau mau engkau memposisikan yang kedua yakni sebagai naibul fa'il, maka engkau mengatakan utiya Amron dirhamun, ya diberikan kepada Amr suatu dirham. Terus wa kusya Zaidan jubbatun, ya dipakaikan kepada Zaid satu jubah. Paham Mas ya? Paham? Ya. Oke, gantian Mas Aris. Hada ilam yaksul labesun bi iqamatis sani. Ini apabila tidak terjadi kesamaran pada penerapan yang kedua. Ya, dengan memposisikan yang kedua. Jadi memposisikan maf'ul bih yang kedua sebagai naibul fa'il kalau enggak terjadi kesamaran. Wa idza fa idza hasara labesun wajaba iqamatul awali. Ya, mudhaf ilaih, wajaba iqamatul awali. Wadzalika nahwu u'tiya. Atau itu Zaidan Amron. Ya, ini contoh yang masih maklum ya. Fatata'ayyanu iqamatul awali. Fataqulu u'tiya Zaidun Amron. Wala yajuzu iqamatus sani hina idin li'alla yahsulu labsi. Li'alla yahsula labsun. Ya, labsun fa'il. Li'anna kullu wahidin minhuma yahsulu ayyakuna akhidan bikhilafil awali. Nggih, diartikan Mas. Maka apabila terjadi kerancuan, maka wajib memposisikan yang pertama, yakni sebagai naibul fa'il. Dan hal itu semisal aku memberikan Zaid Amr. Ya, yakni aku memberikan kepada Zaid Amr ya. Terus maka menjadi jelas penerapan. Jadi apa? Maka menjadi tertentu. Iya, harus penerapan yang pertama. Maka engkau mengatakan telah diberikan Zaid kepada Amr. Lah, kebalik. Telah diberikan. Zaid telah diberi Amr. Ya, telah diberikan kepada Zaid Amr. Iya, betul. Iqamah artinya memposisikan ya, yakni memposisikan maf'ul bih sebagai naibul fa'il. Ya, terus dan tidak boleh memposisikan yang kedua ketika itu
karena supaya tidak li'ala agar tidak terjadi kerancuan. Dikarenakan masing-masing dari keduanya bisa untuk menjadi yang mengambil. Ya ini boleh, mungkin Zaid, mungkin Amr bisa saja ya jadi yang diberi atau yang memberi ya. Berbeda dengan yang pertama. Ya, yang pertama yakni yang tidak ada kesamaran. Utiya Amrun dirhaman. Enggak akan ada kesamaran ya, enggak mungkin Amr diberikan kepada dirham kan, enggak mungkin ya. Dirham diberikan kepada Amr. Wa naqalal musannifu al-ittifaqo ala an-nasaniya min hadal babi yajuzu iqamatuhu inda amnil labsi. Maka musannif menukilkan kesepakatan atas bahwasanya yang kedua termasuk dari bab ini. Dari bab ini dari bab atau dari bab kasa. Yang kedua yakni maf'ul bih yang kedua. Boleh memposisikannya ketika aman dari kerancuan. Ya, itu Ibnu Malik menyebutkan kesepakatan ulama atau jumhur ulama maf'ul bih yang kedua dari bab ini yakni dari bab atau bab kasa boleh sebagai naibul fa'il kalau aman. Terus fa'in ana bihi ana apa unia ya? Ana ya, ana saja. Ana yakni fa'in ana bihi annahu ittifaqun min jihatin nahwiyina kullihim falaysa bijayyidin. Maka jika beliau bermaksud dengannya bahwasanya kesepakatan dari sisi para ahli nahwu semuanya maka tidaklah bagus. Ya, ini pendapat itu kesepakatan, yakni kesepakatan ahli nahwu itu tidaklah seperti itu ya. Kalau maksudnya kesepakatan seluruh ahli nahwu. Li'anna madhabal kufiyina annahu idza kana al-awwalu ma'rifatan wa tsani nakiratan ta'ayyana iqamatul awwali. Karena bahwasanya madhab kufi bahwasanya apabila yang pertama itu makrifah dan yang kedua nakirah, maka menjadi tertentu penerapan yang memposisikan yang pertama. Ya, paham Mas ya? Jika yang pertama yakni maf'ul bih yang pertama, yang kedua yakni maf'ul bih yang kedua, maka harus memposisikan maf'ul bih yang pertama sebagai naibul fa'il. Terus fataqulu u'tiya zaidun dirhaman wala yajuzu indahum iqamatus tsani fala taqulu u'tiya dirhamun zaidan. Maka engkau mengatakan telah diberikan kepada Zaid dirham. Ya, 1 dirham. Maka tidak boleh pada sisi menurut mereka ya, menurut ulama Kufah memposisikan maf'ul yang kedua, maka tidak boleh engkau mengatakan telah diberikan dirham pada Zaid. Ya, Allahu a'lam. Istilah kadang ada yang panjang Mas ya. Al-mabni lima lam yusama fa'iluhu. Al-muta'addi ila maf'ulaini. Satu rangkaian itu ya. Muta'addi pada 2 maf'ul ya, satu rangkaian yang dibentuk untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya ya, maksudnya fi'il majhul gitu. Enggak, mabni maksudnya dibentuk, yakni fi'il itu dibentuk dengan bentuk maklum, dibentuk dengan bentuk majhul. Bukan mabni istilahnya, mabni bukan lawan dari mu'rab, bukan ya. Bukan mabni lawan dari mu'rab itu. Itu mabni maksudnya fi'il itu dibentuk, dibangun ya. Dibuat susunannya atau bangunannya. Bukan mabni yang lawan dari mu'rab, bukan. Dan ini fi'il yang dibentuk untuk yang nanti fa'ilnya enggak disebutkan. Ya kan? Kalau doroba nanti kan harus ada fa'ilnya. Kalau duriba kan enggak ya. Naibul fa'il namanya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah wa atubu ilaik.